Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Sebelum kita bahas tentang konsep-konsep berkenaan dengan pendidikan karakter, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Masalah di kalangan remaja pada saat ini sangat mengkhawatirkan. Dalam beberapa rilis yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2009, diketahui bahwa remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah. Kalau dilihat dirinci dalam kaitan dengan umur dan sekolah mereka, 62,7% itu siswa SMP pernah melakukannya. 62,7%. Ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian 21,2% remaja pernah melakukan aborsi akibat dari perzinaan tadi. Kemudian 93,7% remaja SMP dan SMA pernah melakukan ciuman dan oral seks. Ini sangat mengkhawatirkan perzinaan di kalangan remaja. Kemudian 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno. Ini masalah yang kita hadapi berkaitan dengan perilaku karakter remaja. Berkaitan dengan penggunaan narkoba misalnya, ditemukan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia itu 4 juta pada tahun 2008. Kalau sekarang sudah 2021, tentu perkembangannya sangat mengkhawatirkan. 20% dari 4 juta pengguna narkoba adalah pelajar. Di 20% dari 4 juta tadi yang menggunakan narkoba itu adalah pelajar. Dan 70% siswi SMP dan SMA di 12 kota besar pernah mendapatkan tawaran narkoba dari temannya. Ini kondisi yang sangat ironis. Berikutnya, 83.000 pelajar pengguna narkoba. Itu ada di 12 kota besar. Ya, Jakarta, Surabaya, dan selanjutnya. 12 kota besar. Itu 83.000. Itu tahun 2008. SD, SMP, dan SMA. Jadi kondisi ini, belum lagi karakter-karakter perilaku-perilaku siswa yang lain. Pencurian misalnya, itu juga merupakan fakta, fenomena yang kita sebagai guru mestinya sensitif dengan kondisi seperti ini. Dalam hal ini, perlu adanya pendidikan karakter. Kalau bahasa agama kita, pendidikan akhlak. Lantas, apa itu karakter? Ada beberapa istilah yang digunakan dalam mengidentifikasi apa itu karakter. Karakter itu sinonim dengan akhlak, moral, watak. Maka ini terwujud dalam berbagai bentuk perilaku. Maka dalam kaitannya dengan Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang berkaitan dengan pembentukan akhlak atau karakter ini. Apa kata beliau? Aku diutus untuk memperbaiki akhlak sehingga berakhlak mulia. Salah satu tujuan utama dari mata pelajaran atau mata kuliah agama dan jurusan PAI adalah untuk pembentukan karakter atau akhlak ini. Itu berkaitan dengan istilah-istilah yang terkait dengan karakter, akhlak, moral, dan watak. Berapa definisi tentang karakter? Menurut Phillips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sementara itu, Winnie mengatakan karakter itu memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Yang kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality, kepribadian. Kita sudah bahas tentang kepribadian. Salah satu aspek dari kepribadian adalah karakter. Jadi, seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter, a person of character, apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Itu menurut Winnie. Sementara itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia. Sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Itu menurut Al-Ghazali. Jadi akhlak itu sama dengan karakter. Ketika orang melakukan sesuatu tanpa pikir lagi, maka itu sudah menjadi karakter dia. Sudah menjadi akhlak dia. Maka perlu ada upaya untuk memperbaiki akhlak tadi melalui apa? Pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini karena banyak masalah yang di kalangan siswa, perlu ada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu apa? Sebuah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil sesuai dengan nilai-nilainya tadi. Pendidikan karakter bisa juga didefinisikan sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Ini pengertian dari pendidikan karakter. Jadi hakikat pendidikan karakter menurut Anwar secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan negatif atau buruk. Jadi ketika orang dikatakan punya karakter, itu berarti dia maknanya adalah positif atau baik. Kita bisa merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia. Ini karakter-karakter yang berkaitan dengan di sini, yaitu yang beriman dan bertakwa. Ada karakter yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter apa? Berakhlak mulia. Karakter apa lagi? Kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi dari sini penting untuk potensi peserta didik yang ingin dikembangkan lebih dekat dengan karakter. Jadi di dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini sangat dekat berkaitan dengan karakter, beriman tadi ya, dan terakhir bertanggung jawab. Kemudian kalau kita kaitkan dengan secara global berkaitan dengan dunia, maka UNESCO, salah satu bagian dari organisasi PBB, merumuskan tentang pendidikan karakter dalam 4 pilar. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Kemudian learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to be, belajar untuk menjadi apa, menjadi siapa. Kemudian learning to live together, belajar untuk hidup berdampingan. Jadi 4 pilar ini yang lebih dekat dengan pendidikan karakter berkaitan dengan learning to be dan learning to live together. Kita berkaitan dengan orang lain juga. Maka 2 pilar pertama itu akan sangat berpengaruh saat siswa melakukan 2 pilar learning to be dan learning to live together. Perlu juga pengetahuan di sana, perlu juga praktek di sana, sehingga siswa bisa dibentuk dalam 4 pilar ini menurut UNESCO. Berikutnya, unsur-unsur karakter. Yang dikata karakter itu sudah kita jelaskan tadi, maka unsur-unsurnya adalah pertama, moral knowing atau pengetahuan moral. Jadi pemahaman tentang arti kebaikan. Mengapa harus berperilaku baik? Untuk apa berperilaku baik? Apa manfaat berperilaku baik? Ini perlu diajarkan, dipahami oleh setiap insan pendidikan. Jadi seorang guru memberikan pemahaman tentang kebaikan dan mengapa kita berbuat baik dan seterusnya. Unsur yang kedua, moral feeling. Artinya mencintai perilaku baik. Tadi sudah punya pengetahuan tentang kebaikan, alasan kita melakukan kebaikan. Maka yang kedua adalah berkaitan dengan mencintai berperilaku baik. Ketika kita mencintai berperilaku baik, maka kita akan selalu berperilaku baik. Kemudian moral action, artinya bertindak nyata. Dalam tahap ini merupakan outcome dari 2 tahap sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi moral behavior, artinya perilaku moral. Itu menurut Likona 3 unsur dari karakter. Maka dalam Islam kita juga punya 3 unsur karakter dalam Islam. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan 3 hal, ma huwal Islam, ma huwal iman, dan ma huwal ihsan. Itu merupakan unsur karakter dalam Islam. Islam yang pertama tentang ma huwal Islam. Di sinilah pengetahuan tentang rukun-rukun Islam, apa itu Islam, bagaimana masuk Islam, apa konsekuensi ketika kita telah masuk Islam dan seterusnya. Maka muncul yang kedua yaitu iman. Di dalam surat Al-Hujurat ada kisah di sana tentang Arab Badui mengatakan mereka sudah beriman. Tapi Rasulullah melalui firman Allah tadi menyampaikan kepada Arab Badui tersebut bahwa jangan kamu katakan aku telah beriman, tapi katakanlah aku telah Islam. Karena tahap unsur yang pertama yang dia penuhi, sedangkan iman itu perlu tahap yang lebih lanjut. Karena iman itu punya 3 indikator. Yang pertama, diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu 3 konsep dasar dari iman. Lantas baru unsur yang ketiga menurut Islam, ihsan. Artinya kita tidak tergantung pada orang lain untuk berbuat kebaikan. Kita hanya bergantung pada Allah, Zat yang Maha Melihat. Maka disebutkan dalam ihsan, ketika seolah-olah kita melihat Allah dan pasti kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Itu intinya. Allah melihat kita. Sehingga ihsan ini tingkatan yang tertinggi, unsur yang tertinggi dari karakter. Bukan karena riya kita berbuat sesuatu, bukan karena sum'ah dan lain sebagainya, tapi karena memang karena Allah
Allah melihat kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Ini berkaitan dengan unsur-unsur dari karakter. Jenis-jenis karakter. Ada beberapa jenis karakter yang diupayakan atau dirumuskan oleh Thomas Liccona. Ini berkaitan dengan karakter universal menurut Thomas Liccona. Dan Thomas Liccona tidak mengaitkannya dengan agama apapun. Berbeda dengan Islam. Islam harus terkait, yang dinamakan akhlak itu terkait dengan tadi yang saya sampaikan, Islam, iman, dan ihsan. Sementara Thomas Liccona lebih ke universal. Jadi pendidikan karakter sebenarnya menurut Thomas Liccona adalah suatu yang benar-benar kita inginkan untuk anak-anak kita mampu untuk menilai apakah ini baik. Kemudian dia sangat care tentang apa itu yang baik dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu baik dan berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maka jenis-jenis karakter menurut Thomas Liccona adalah pertama trustworthiness, dipercaya. Kalau dalam kita al-amin, amanah. Kemudian yang kedua respect, rasa hormat, responsibility, tanggung jawab, fairness, adil, caring, peduli, honesty, jujur, courage, berani, diligence, kerja keras, integrity, berintegritas, citizenship, nasionalisme. Itu menurut Thomas Liccona. Menurut Poskur, dia mengembangkan 4 karakter minimal yang di dalamnya terkandung nilai-nilai. Maka 4 karakter itu pertama jujur. Di sana ada nilai religius, adil, ikhlas, berpikir positif. Yang kedua cerdas. Nilainya apa yang terkandung dalam cerdas? Kreatif, mengendalikan diri, rendah hati, hemat. Yang ketiga tangguh. Nilai yang terkandung dalam ketangguhan ini adalah mandiri, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, pantang menyerah. Yang keempat peduli. Maka nilai yang terkandung dalam peduli inilah kasih sayang, toleransi, santun, cinta damai, kerjasama, cinta tanah air. Maka untuk tugas pada kesempatan kali ini sebagai anak PAI, cari minimal 5 karakter manusia dalam Al-Quran beserta surat dan ayatnya serta artinya. Kita lanjutkan. Lantas bagaimana proses pembentukan karakter? Jadi proses terbentuknya karakter yang pertama melalui pendidikan. Di sana ada pengalaman, di sana juga ada cobaan hidup, pengorbanan dan pengaruh lingkungan. Kemudian terinternalisasi nilai-nilai sehingga menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku. Salah satu yang mau kita tekan di sinilah melalui pendidikan. Di sekolah, guru menanamkan nilai. Guru tidak saja mengajar tapi juga mendidik. Mengajar artinya transfer ilmu, tapi mendidik transfer nilai. Maka guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Ketika berperilaku yang jelek, maka anak-anak mudah untuk menirunya. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, sikap dan perilaku tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Jadi ada melalui pendidikan, kemudian dilatih anak itu untuk melakukan berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan tersebut dijaga dan dipelihara, maka jadilah karakter. Ini proses terbentuknya karakter. Kalau kita lihat dalam tingkatan sekolah, dalam proses pembentukan karakter ini, kita bisa lihat di sini, ini berdasarkan Marzano dan Bronner, mengatakan bahwa anak-anak tingkat SD itu lebih banyak yang dikembangkan adalah attitude, sikapnya, pengetahuannya masih kurang, keterampilannya juga masih kurang. Tapi bertambahnya usia dan naiknya tingkatan pendidikan, maka akan berbeda pula. Tingkat SMP misalnya mulai pengetahuannya lebih banyak, meskipun attitude-nya paling banyak. Yang berikutnya adalah SMA atau SMK atau aliyah. Ada keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Yang terakhir perguruan tinggi, maka attitude-nya sedikit karena pengetahuan sudah banyak. Jadi sikap, keterampilan, pengetahuan di sana akan membangun soft skill dan hard skill berkaitan dengan karakter tadi. Untuk tahapan pembentukan karakter bagi siswa, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah keteladanan. Kita ingin karakter siswa disiplin, maka guru ketika membawa motor misalnya, contoh nyatanya memakai helm, membuat surat-surat yang lengkap. Ketika lampu merah berhenti, karena kita akan menjadi teladan bagi siswa kita. Ketika kita membawa motor, lampu merah diterobos, kemudian siswa kita melihat hal tersebut, dia bisa mencontohnya. Yang berikutnya pemberdayaan. Pemberdayaan berkaitan dengan pihak sekolah, elemen-elemen sekolah perlu diberdayakan untuk pembentukan karakter bagi siswa. Tidak saja pada taraf guru, tapi juga taraf kebijakan di sekolah, kegiatan-kegiatan di sekolah. Jangan ada kegiatan yang diberdayakan untuk menentukan karakter
siswa. Misalnya berkaitan dengan akhlak mulia. Jangan sampai ada kegiatan yang merobohkan akhlak mulia tersebut. Sehingga karakter itu memang karakter yang terpuji. Kemudian habituasi, artinya kebiasaan di sekolah. Kebiasaan salam, misalnya mengucap salam dan seterusnya. Kemudian pembudayaan, buang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Di sekolah juga ada pembelajaran. Maka setiap guru menanamkan karakter pada anak. Misalnya karakter disiplin. Jangan sampai gurunya datang terlambat. Itu bentuk pembentukan karakter di kelas misalnya. Kemudian penguatan. Penguatan ini bisa bentuknya memberikan reward kepada anak-anak sehingga mereka termotivasi untuk berperilaku baik. Dari sini akan melangkah pada mengetahui. Tahap pertama itu adalah mengetahui, knowledge. Dan memahami apa pengetahuan tersebut. Berikutnya adalah membiasakan. Ketika dia telah membiasakan, maka meyakini itu hal yang baik. Yang berikutnya adalah melakukan sesuai 1, 2, dan 4 tadi. Yang paling penting adalah mempertahankan perilaku baik tadi sehingga dari tahapan-tahapan ini menjadikan siswa yang berkarakter. Baik, itu tahapan pembentukan karakter bagi siswa. Jadi sebagai seorang guru memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan karakter. Dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsih. Perilaku kita akan mempengaruhi perilaku anak didik kita. Maka perlu merefleksi diri kita apa yang mesti kita lakukan sehingga karakter anak terbentuk. Ingat tadi ya, karakter yang dimaksud di sini adalah karakter yang positif. Ketika orang dikatakan berkarakter, maknanya adalah dia memiliki perilaku yang positif, yang baik. Kali lagi, perilaku yang baik dalam Islam itu bersumber dari keimanan. Keimanan itulah dasar dari berbagai perilaku. Nah, kita ketahui tadi kita sampaikan bahwa iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal a'malu bil arkan. Meyakini dalam hati, melafalkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi hati, lisan dan perbuatan itu segaris. Ketika hati, lisan dan perbuatan tidak segaris, maka ada kenifakan di situ, kemunafikan di situ. Oleh sebab itu, kita sebagai guru perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang nilai-nilai Islam. Kemudian kita menyadari bahwa nilai-nilai ini perlu dipraktekkan, diamalkan. Maka kita amalkan nilai-nilai tersebut. Untuk bisa mengamalkan, maka pengetahuan tadi banyak-banyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, membaca hadis Rasulullah, dan menambah ilmu dengan belajar taklim pada orang-orang yang berilmu sehingga pemahaman kita tidak salah kaprah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.